Nah, pada waktu Bang Ai melihat yaitu sosok kaki itu perasaannya bagaimana? Apa lari atau bagaimana, Bang? Sekitar 1 sampai 2 menit jantung itu rasanya anyep, Mas. Oh, catnya hijau, Mas. Catnya warna hijau. Besar apa enggak, Mas? Jadi bangunannya itu kayu, Mas, Pak, hijau. Oh, kayu. Kayu tapi warnanya hijau lah, pokoknya kayak cat warna hijau kayak gitu. Iya. Terus di situ itu selalu terdengar suara musik-musik gamelan Jawa. Wah, kok malah rodok merinding ngono lho, kaya apa desa penari ngono. Ini Bang Ai adalah dulur dari Cempaka Putih yang mempunyai kisah mistis, yaitu pernah melihat sosok gendruwo di sini loh. Ya Bang, ini saya mau tanya Bang, itu ceritanya itu panjenengan itu melihat sosok gendruwo itu kapan Bang? Sudah lama apa? Tepatnya tahun 2006. Tahun 2006 berarti? Ya, sudah lama berarti Mas ya? Sudah hampir berapa? 14 tahun ya? 14 tahun ya? Lebih. Itu pada waktu itu Bang Ai itu sedang apa? Jadi gini, Mas, kalau warga Cempaka Putih itu kan banyak lakonan. Iya, lakon Ya, ya. lakoni Gitu ya. Lakoni ya gitu ya, seperti puasa, zikir ya gitu. Terus kalau zikir di rumah itu secara pemikir aku sendiri, kalau zikir di rumah itu karena rumahnya pinggir jalan raya, kan masih banyak gangguan. Iya benar itu. Lalu lalang motor nggak bisa konsen. Terus akhirnya pengen cari tempat yang sepi kayak gitu judulnya. Dan tempat yang sepi ya. Dan ini di belakang rumah ya sebenarnya agak jauh sih. Ya, itu agak jauh ya. Pengen cari tempat sepi ya, akhirnya di sini. Di sini dulu ada gubuk sebenarnya, Mas. Oh, gubuk. Cuma gubuknya sudah dibuang lah mungkin kayak gitu. Nah, akhirnya pas duduk di sini itu nggak sendiri sebenarnya, berlima ya Mas. berlima di sini tuh. Pas wiritan kayak gitu. Terus dari sebelah sana, di sana itu ada sebenarnya ada kayak peninggalan Belanda, Mas. Di mana? Di sebelah sana ya Mas ya. Kayak dam kalau. Oh, dam itu, dam zaman dahulu lah gitu. Dam itu kayak tempat benteng nandul air lah. Nandul air gitu. lah. Gitu. Itu dari sana itu terdengar suara kayak gemuruh ombak laut. Wah, gemuruh suara kayak ombak laut. Berarti guru-guru gitu Mas. Pokoknya kayak ombak. Nah, kayak ombak gitu. Nah. Itu pada waktu ya di sini. Di sini. Tapi itu kedengeran. Terus nggak ada angin, tapi pohon pisang yang di sebelah sini itu goyang-goyang sendiri. Oh, pohon pisang yang di situ gitu. Terus akhirnya terdengar suara kayak bom. Malan Mas. Iya. Ada suara seperti itu. Glen kayak gitu suaranya, Mas. Terus akhirnya apa? Kita kan keganggu ya otomatis dengan suara-suara seperti itu. Pada waktu semedi itu ya, aku mau terganggu. Lagi. Iya. Yang sewu ya. Yang sewu. Terus akhirnya wis kayak nggak tahan, nggak betah. Akhirnya terus mau nggak mau iki buka mata. Oh gitu ya, berarti. Akhirnya buka mata. Terus yang kelihatan itu sosok kaki, Mas, benernya. Kaki? Iya, kaki. Sebesar apa, Mas? Jadi waktu buka mata itu terlihat kaki yang bener-bener gede banget. Sampai ke atas itu masih kaki sampai intinya apa ya, kalau orang Jawa itu ndangak. Iya, ndangak ke atas lah, lihat ke atas gitu. Itu yang kelihatan cuma dengkulnya doang. Itu sosok kakinya itu apa berbulu atau cuma hitam atau bagaimana, Mas? Hitam. Cuma hitam doang gitu. Jadi sampai ke atas itu wes gak kelihatan muka. Kok muka, perut aja nggak kelihatan. Kelihatan, saking besarnya gede. Kakinya itu. Iya. Nah, pada waktu Bang Ai melihat yaitu sosok kaki itu perasaannya bagaimana? Apa lari atau bagaimana, Bang? Sekitar 1 sampai 2 menit jantung itu rasanya anyep, Mas. Oh gitu ya. Anyep, takut sebenarnya. Takut sebenarnya anyep sampai ndrodok ngewel, nggak bisa gerak, mau manggil teman juga. Sama-sama ketakutan nih. Oh, itu temannya juga melihat. Oh gitu ya. Melihat. Jadi 5 orang itu cuma satu tok yang cuma merasakan. Yang cuma merasakan kehadirannya itu, yang 4 bisa melihat. Gitu. Yang 4 bisa melihat. Terus akhirnya apa? Setelah beberapa menit sosoknya hilang, kita mau lari. Ya. Itu ada cahaya segini pokoknya. Apa? Kemamang. Merah. Kemamang apa bukan? Api, Mas? Oh, bukan. Enggak, cahaya di tempat kaki itu kayak ada cahaya merah kayak gitu. Terus dari situ ada satu benda
Iya, bendernya apa itu? Kayak keris tapi pegangannya, Nah, itu enggak ada. pegangannya itu kayak kepala, Oh. kayak kepala kecil gitu loh, ada bulu rambutnya. Itu juga maksudnya juga kasat mata, bisa dilihat dengan Bisa mata? dilihat tapi nggak ada yang berani ngambil. Oh, gitu. Terus akhirnya kembali ke tempatnya Mbah Kiai ini, ke tempat guru kita. Ke tempat guru. Terus dibilangin nggak usah dilanjutkan, Ya. maksudnya nggak usah dilanjutkan di situ. Nah, Sekuatnya dilakukan di rumah. Terus kembali lagi ke tempat ini sama sesepuh kita, dilihat ini apa gitu kan. oh, Terus intinya iya, iya. barang goib lah, katakanlah seperti itu Ya, ya. barang goib. Barang goib itu ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang energi positif, ada yang energi negatif. Terus akhirnya dibakar, dan dibakarnya itu aneh. Oh, berarti kerisnya tadi itu diambil, Terus dimusnahkan lah, ini dimusnahkan, dibakar gitu. Anehnya gimana, Bang? itu ini melihat dengan mata kepala sendiri ya. Botol aqua itu masih, ini nyebut merek gak apa-apa ya? Itu dimasukkan tuh kerisnya itu? Enggak, botol aqua itu masih disegel Mas Waijo, Oh iya, masih disegel. masih disegel, dan dibuka itu masih ada suaranya keratak. Iya, kayak keratak masih segel. Terus dibacain doa, nggak tahu apalah doanya. Terus disiramkan ke Keris itu, tadi, terus kebakar. padahal tidak, maksudnya tidak dipakai Nggak korek pakai api nggak atau pakai apa? minyak, nggak pakai apa. Setelah disiram itu Disiramkan air aqua tadi, kerisnya dibakar. terbakar. Iya, Sehabis terbakar itu wujudnya bagaimana, Mas? Kerisnya, Mas? langsung hilang. Hilang. Gitu ya. Ada cerita lagi Mas Waijo, di Apa sebelah sana yang tak ceritakan, bangunan Belanda di sebelah sana itu, kayak dam tadi ya. ya, itu akhirnya kita lanjutin lakonan yang selanjutnya gitu, ke tingkat selanjutnya. Selanjutnya Itu di tempat itu. Oh gitu. Jadi kita pindah wiritan- tempat. Pindah tempat. Kita wiritan di situ. Terus misalnya kayak goib sama dunia nyata itu kan ada Batasannya. batasnya. Batasannya. Nah itu sama sesepuh kita dibuka lah. Buka biar tahu gitu ya. Yang bisa lihat. Ya. Di situ itu ada kayak bangunan joglo zaman dulu. Oh berarti tapi bangunannya itu kasat mata sebenarnya ya. Sebenarnya Kalau orang awam tidak bisa melihat. bisa melihat. Oh gitu. Setelah dibuka ya intinya pagar apa ya? Apa ya kalau indra Mata batin. Mata batin Mata lah. batin bisa ada bangunan seperti itu, Mas. Iya, kelihatan. Oh iya iya. Kelihatan kayak bangunan. Catnya warna hijau. Catnya hijau, Mas. Catnya warna hijau. Besar apa enggak, Mas? Jadi bangunannya itu kayu Mas Paijo. Oh kayu. Kayu tapi warnanya hijau lah, pokoknya kayak cat warna hijau kayak gitu. Iya. Terus di situ itu selalu terdengar suara musik-musik gamelan Jawa. Kok malah rodok merinding ngono lho, kaya apa desa penari ngono gamelan Mas. ya. Yo, Dan di situ warnanya juga, hijau, Mas. dan itu juga terdengar suara kayak gamelan kayak gitu loh. Terus sesepuh kita itu bilang, kamu pengen lihat dalamnya kayak apa kayak gitu loh. Terus ya berani nggak berani tetap Dilakoni ya. pengen lah, lah. penasaran lah kita. Terus akhirnya di dalam itu ada kayak gambyong. Oh gitu. Itu posisinya pas jenengan melihat tempat itu apa tempatnya itu ya dam itu, Mas. Ya, dam itu. Ya, dam itu, tapi dengan mata batin kita dibuka bisa melihat alam gaibnya seperti itu. Itu percaya nggak percaya ya, yang tak lihat dengan Mata kepala ya kayak gitu. Ya gitu. Nah, terus di tempat itu apakah ya ada kayak manusianya, apa cuma tempat kosong seperti itu? Banyak. Banyak. Ya yang lihat wanita menari pakai kemben. Kayak gitu ya. Banyak yang ada orangnya, ada orangnya. Jadi menurut cerita orang-orang dulu, orang-orang dulu, nama sungainya itu kan Kali Sepi namanya. Kali Sepi. Kali Sepi. Itu sebenarnya kayak jalan raya nih makhluk-makhluk kayak gitulah, Mas. Oh gitu. Terus di jembatan yang sebelah utara, sebelah selatan rumahku itu, jembatan itu kan sering terjadi kecelakaan kayak gitu. Tapi anehnya gini, kalau orang yang rumahnya bukan di sekitar situ atau bukan di daerah sini, itu kebanyakan bahkan hampir semuanya itu meninggal kalau kecelakaan di situ. Cuma kalau yang daerah sini enggak. Itu aneh ya, Mas. Aneh tapi faktanya ada gitu, seperti itu ya. Nah itu kan ini kita itu membahas tentang hal-hal gaib. Nah ini kan banyak sekali ya, apa itu youtuber
hantu lah itu Mas. Itu kok misalkan kita itu melihat pocong terus kayak digepuk pakai sesuatu alat itu real apa enggak Mas menurut Mas? Menurutku fake. Fake ya? Iya, fake. Berarti Enggak. Settingan menurutku loh. Soalnya gini Mas, aku pengalaman pribadi lihat kayak gitu aja rasanya neng ati guys gak karu-karuan. Nah, bener. Setiap manusia pasti punya rasa takut jika melihat mesti kok saja ngenteng nih men. Yes bener. Iya. Bener makhluk ciptaan Allah itu yang paling tinggi derajatnya manusia. Tapi tidak semudah itu kayaknya Mas ya. Iya ya, memahami gaib itu masih kejauhan. Ya tapi mungkin ya dibuat hiburan saja lah. Apalagi kalau bisa didokumentasikan lewat video. Wes pocongan tahun 2020. Nah. Kayak demi tenan ngajine. Ngajine diburu para YouTuber. Dan ini salah satu sosok penampakannya ada di sini. Ya, ini. Berwarna putih. Warna putih nih. Jomblo Mas. Jomblo. Gitu lho ya. Vlognya Mas Bejo 1922 bersama Bang E juga Mas Budi. Siap. Tentang bercerita tentang dunia mistis, pernah melihat sosok gendruwo Mas ya. Menurutnya gendruwo ya, ini adalah sebuah cerita nyata. Ini bukan cerita fiktif ya, ini adalah cerita nyata. Ya kalau Mas Bejo sendiri memang jujur ya nyuwun sewu belum pernah melihat hal-hal gaib ya nek iso ojo lah. Ojo. Karena wedi ya jujur ya. Gini Mas, kalau orang pernah lihat itu akhirnya Mas, gampangan Mas. Gampangan ya. Gampang roh liyane ya. Ya seperti itulah. Susah. Ya kita itu kan ya manusia itu kan istilahnya berdampingan dengan hal-hal tersebut. Nah, sepenting kita tuh saling menghormati. Udah, gitu ya vlog Mas Bejo 1922. Salam dari Bang E, juga salam dari Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.